Puji Tuhan, saya sedang merenung ada sebuah peristiwa yaitu tentang sebuah mobil tua Ford Mustang tahun 1969 yang saya lihat mobil ini dimodifikasi dan dia dirombak, yang terutama yang membuat orang melihat mobil ini adalah mobil ini mesinnya dia ganti sampai punya sebuah mesin yang punya tenaga 1000 HP. Jadi mobil ini bisa kencang sekali. Dari luar tampaknya orang ini masih mempertahankan bodi yang luar, cuma hanya tambah sedikit polesan, lalu sayap di belakang dan sebagainya. Tapi yang paling dahsyatnya itu adalah mesinnya yang luar biasa ini. Nah, saya teringat ada seorang di Alkitab, dia bernama Kaleb. Bapak Ibu, kita lihat di Yosua pasal 14 ayat yang ke-10 sampai dengan 11. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa Kaleb ini usianya sudah kakek-kakek. Alkitab di sini mencatat bahwa dia bilang 85 tahun usia dia, dan dia masih sanggup berperang, dan dia minta bagian dia untuk diduduki kepada Yosua, dan Yosua memberikannya. Pada akhirnya memang dia, Bapak Ibu terkasih, tahu bahwa dia menang. Nah, yang saya sedang renungkan hari-hari ini adalah begini Bapak Ibu terkasih. Kalau manusia bisa merombak mesin sedemikian rupa dan manusia mengganti apa yang membuat dia bisa kuat, yaitu mesinnya, saya punya keyakinan bahwa Tuhan Allah bisa melakukan perombakan atau operasi di dalam diri orang yang sudah tua, lemah fisik, tidak punya kemampuan, lemah, dan penampilan tidak meyakinkan. Ketika bagian dalam diri kita dirombak oleh Tuhan lewat Roh Kudus-Nya, ketika urapan Tuhan masuk ke dalam dirimu, saya percaya semua potensi yang mati akan dihidupkan. Semua yang tua itu akan diperbaharui. Semua yang tidak berdaya akan menjadi kuat kembali. Bagaikan mobil tua yang dirombak habis-habisan sehingga tampil baru dengan mesin yang lebih berkekuatan. Begitu pula dengan bagian baru yang kemudian dirombak. Bapak Ibu terkasih, pemolesan di bagian luar itu tidak mempunyai arti yang cukup besar. Yang terpenting adalah perubahan yang ada di dalam dirimu. Saya percaya ketika Tuhan mengadakan perubahan di dalam diri kita, khususnya Anda boleh melihat seorang usia 85 tahun tetapi dia masih punya semangat untuk berperang, semangat untuk menduduki, semangat untuk bekerja. Itu yang terpenting. Daripada Anda melihat seorang usia 23 tahun tapi maaf kata, semangatnya udah kakek-kakek, semangat dia tidak punya. Mau kerjakan apapun dia udah malas-malasan. Cuma hanya duduk, main game, dan setiap hari melewati hari-hari yang ada. Bapak Ibu terkasih, mintalah pada Tuhan untuk dia melakukan operasi atau perombakan itu di dalam hidupmu. Minta supaya kuasanya memperkuat kamu dari dalam. Yang di dalam ini lebih penting daripada yang di luar. Tadi saya sudah berkata begitu. Ketika Tuhan melakukan perombakan itu di dalam dirimu,
Dia mengubah semuanya, mengakibatkan otomatis yang daging di luarmu harus bisa mengikuti. Saya percaya rohlah yang kekal, daging pasti mati. Dan saya percaya lewat firman Tuhan di hari ini, Anda bisa melihat bahwa seorang kakek punya kekuatan untuk berperang melawan orang raksasa, orang enak. Itu jelas merupakan sebuah pertarungan yang melelahkan karena lawannya pasti lebih besar, lebih bertenaga dan sebagainya. Dan saya sedang berpikir Kaleb ini bukan secara fisik sehebat orang enak, tetapi apa yang bisa kita lihat bahwa pada akhirnya Kaleb ini memang menang. Dan rahasianya dia punya kekuatan dari dalam, di dalam dirinya. Hari-hari ini penting untuk kita datang sama Tuhan dan minta pada Tuhan. Kalau di dalam dirimu sudah banyak bermasalah, baik dari segi pikiranmu, dari segi semangatmu sudah tidak ada, apalagi kondisimu yang secara fisik sudah banyak masalah, apalagi juga Anda merasa, oh saya sudah tidak mampu lagi dan sebagainya. Datang sama Tuhan, minta pada Tuhan supaya Roh-Nya yang kudus merombak di dalam dirimu, memperbarui hidupmu. Anda percaya sama Tuhan bahwa kalau Musa di hari tuanya saja matanya masih baik, masih bagus, dan Anda harus percaya sama Tuhan. Tidak mustahil bagi Tuhan kalau Dia mau melakukan sebuah perombakan dalam dirimu sehingga mengakibatkan Anda punya semangat seperti anak-anak yang masih muda. Dan Dia juga membuat Anda bisa mencapai apa yang masih belum kecapai. Dan yang terpenting adalah di dalam dirimu. Datang sama Tuhan, minta pada Tuhan supaya Tuhan melakukan perubahan dari dalam. Yaitu dalam diri kita, dalam diri Anda. Ketika Tuhan melakukan perubahan itu, saya percaya yang di luar pasti mengikuti. Percaya sama Tuhan, kuasanya tak terbatas. Bahwa Dia mampu, Dia terus sanggup melakukan dengan caranya yang supernatural. Tuhan Yesus kiranya terus membimbing Anda, Bapak Ibu terkasih, untuk Anda terus belajar firman Tuhan, supaya hidupmu tetap semangat, tetap kuat, dan di dalam dirimu ada potensi yang luar biasa yang harus Anda keluarkan dan berkarya bagi Tuhan. Waktu masih panjang, waktu masih ada. Selama masih hidup, itu artinya Tuhan masih mau berkarya lewat diri Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.